Oke, kembali lagi dengan Guru Boleng. Kita akan berdiskusi lagi soal 4 pilar kepemimpinan. Saya sudah menjelaskan di beberapa video sebelumnya bahwa kehidupan sejarah kita itu selalu mengulang pola yang sama, yaitu kepemimpinan yang zalim dan juga ada para nabi, ada para tokoh yang akan memperjuangkan kebenaran itu. Maka kita berbicara soal kepemimpinan ini, 4 pilar kepemimpinan ini adalah fondasi dasar dalam karakter seorang pemimpin untuk menciptakan suatu keseimbangan dalam pembangunan dan dalam peradaban. Jadi 4 pilar kepemimpinan, pilar kepemimpinan, Oke, 4 pilar kepemimpinan ini adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang harus dimiliki oleh seorang pejuang untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang adil dan sejahtera. Kita mengharapkan bahwa para pemimpin kita di hari-hari ini memiliki 4 sifat dasar ini. 4 sifat dasar ini menjadi modal utama, yaitu dalam sidik, amanah, kemudian tablik, dan juga fatonah. 4 pilar ini dalam Islam itu disebut sebagai 4 sifat dasar para nabi. Kita mendefinisikan para nabi sebagai dalam gerakan sosial itu sebagai orang yang selalu hadir untuk melawan kezaliman. Kita lihat bahwa para nabi, para tokoh itu datang karena melawan kezaliman. Ada raja yang begitu, kita contoh paling sering kita dengar yaitu Firaun. Ketika Musa datang untuk menentang kekuasaan Firaun, ada pemimpin yang zalim, kemudian para nabi ini muncul sebagai pemimpin baru, sebagai pejuang untuk melawan kezaliman itu. Oleh karena itu sifat dasar ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang mau membuat perubahan. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu berarti benar atau jujur. Seorang pemimpin itu wajib memiliki sifat benar, karakter benar. Benar itu benar secara ucapannya, benar pikirannya, benar tindakannya, benar juga hatinya. Ini menjadi karakter paling dasar, karena kehidupan manusia itu cenderung selalu menuju pada kebenaran. Sehingga jalan-jalan kebenaran yang diperjuangkan oleh seorang pemimpin itu pasti akan tercapai kalau dia punya sifat dasar ini. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Seorang pemimpin dapat dipercaya kalau dia berkata benar, dia berungkap benar, dia menjaga amanah. Ketika sesuatu yang dititipkan kepada dia, maka dia mampu itu menjaga. Ketika tanggung jawab rakyat dibebankan kepada seorang pemimpin, mereka mampu menjaga itu. Misalnya dana desa, itu adalah titipan uang rakyat yang dikirim oleh negara kepada suatu desa, itu punyanya rakyat. Amanah itu diembankan oleh pemerintah desa, mereka yang menjaga itu, mereka yang mengelola itu. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat desa itu, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk hanya gaji dan selesai, tidak. Amanah itu harus dijaga betul-betul. Barulah kemudian kita bisa menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Kita kalau sifat dasar amanah ini tidak ada, maka bicara soal kemajuan, bicara soal kesejahteraan itu omong kosong semuanya. Karena amanah ini paling penting. Siapa yang bisa menjaga tanggung jawab yang diberikan? Kemudian yang ketiga adalah tablik. Tablik atau menyampaikan, komunikatif. Pemimpin itu harus punya sifat komunikatif. Komunikatif itu artinya mampu menyampaikan kebenaran, mampu menyampaikan amanah, mampu menyampaikan visi, mampu menyampaikan perjuangan, mampu menyampaikan kendala. Seorang pemimpin tidak bisa diam saja terhadap rakyatnya ketika ada masalah yang muncul, diam, tenggelam, dan hanya berbicara di belakang. Tidak bisa. Pemimpin dibutuhkan kemampuan tablik, kemampuan menyampaikan kepada rakyatnya, kemampuan menyampaikan kepada orang lain, kemampuan menggerakkan. Itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mau membuat perubahan.
Kalau pemimpinmu kalau lihat bahwa tidak punya kemampuan untuk menyampaikan, tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan forum, itu sulit. Bagaimana mau memperjuangkan kebenaran, bagaimana mau memperjuangkan kesejahteraan, sedangkan menyampaikan saja kita tidak mampu. Maka kemampuan menyampaikan ini penting. Public speaking, kemampuan untuk berorasi, kemampuan untuk mengajak orang lain berbicara dari hati, itu penting sekali. Kemudian yang keempat adalah fatona, itu cerdas atau bijaksana. Cerdas atau bijaksana ini wajib dimiliki kepemimpinan. Kenapa? Karena dalam alur perputaran kehidupan di masyarakat itu tidak terlepas pada satu hal yang kita sudah garis dalam struktural itu kemudian berjalan begitu, tidak. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, pola kehidupan, masalah itu selalu berubah-ubah. Sehingga dibutuhkan kecerdasan seorang pemimpin, dibutuhkan kebijaksanaan untuk menyampaikan masalah, untuk menyelesaikan masalah, berpikir cepat, untuk melihat masalah kemudian dirubah menjadi program, melihat peluang kemudian dirubah menjadi satu usaha bagi masyarakat yang menghidupi masyarakat. Itu penting sekali. Justru pemimpin-pemimpin yang bodoh itu adalah ketika negara ataupun desa itu punya potensi besar, kemudian tidak bisa dikelola dengan baik. Itu artinya pemimpinnya tidak fatona atau tidak cerdas, dalam hal ini bodoh, begitu loh. Sifat dasar, 4 sifat dasar ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini sebagai penguat. Ini sebagai karakter dasar. Makanya kita sebagai masyarakat juga sama. Ketika memilih pemimpin, ketika melihat pemimpin, kita harus melihat dia benar tidak, dia mampu tidak berkata benar, dia mampu tidak menjaga amanah. Kemudian dia mampu tidak menyampaikan dengan baik. Atau dengan yang terakhir adalah dia mampu tidak untuk menyelesaikan masalah dengan cerdas, dengan bijaksana, yang tidak menyakiti satu rakyat, yang tidak menghakimi satu rakyat. Tapi kemudian dia mampu merangkul semuanya ketika dia berbicara dengan para pelaut, ketika dia berbicara dengan para pengembala, ketika dia berbicara dengan para petani. Maka dia mampu menempatkan dirinya, dia mampu duduk sama rata dengan rakyatnya. Masyarakat yang tercerdaskan akan mampu menghasilkan pemimpin yang cerdas. Tapi selama masyarakat tetap dalam kondisi yang tidak mau belajar hal-hal dasar seperti ini, maka kita tetap akan mendapatkan pemimpin yang salah. Kenapa? Karena cara kita menilai salah. Standar kita itu salah. Ini adalah standar. Standar itu artinya penilaian karakter. Kita lihat kayak semacam kualifikasi. Kualifikasi itu artinya kamu, contohnya bilang, kamu mau jadi, saya akan memilihmu sebagai istri saya kalau kamu misalnya jago masak. Itu standar namanya. Jadi kamu boleh jadi pemimpin saya kalau kamu itu sidik, kalau kamu itu amanah, kemudian kalau kamu itu tablik dan fatonah. Pikiran ini, kerangka dasar berpikir ini harus dimiliki oleh masyarakat, harus ada dalam pikiran masyarakat, sehingga mereka kemudian mampu melihat pemimpin mana yang layak untuk dipilih, yang layak untuk diberikan tunjangan, diberikan gaji dalam hal membangun masyarakat desa. Sekian.